Halo, shalom saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali hadir di ibadah online ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, walaupun akhir-akhir ini mungkin banyak goncangan yang kita alami, tapi kita percaya tangan penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 13, Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan, Allahmu yang menopang tangan kananmu, yang berkata kepadamu, jangan takut, aku akan menolong kamu. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Sebelum ibadah, saya ada sedikit reminder aja, pengumuman, bahwa tiap hari Jumat kita ada cell group, jam 8 pagi, cell group online dengan Zoom. Jadi bagi saudara yang ingin bergabung, kita sama-sama fellowship, ya, sama-sama sharing firman Tuhan, sama-sama saling mendoakan. Selain itu juga untuk youth juga ada cell group Zoom jam 7 hari Jumat. Dan untuk Sunday School, kita terus ada ibadah online dari hari Sabtu. Oke, sedikit itu aja pengumuman dari saya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, ucap syukur Tuhan. Atas hari ini Tuhan, ucap syukur kalau kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Kau menyiapkan hati kami Tuhan, biarlah hadirat-Mu, lawatan-Mu hadir di setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Pelindungan-Mu yang sempurna yang senantiasa menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan juga. Berikan hikmat-Mu pada Pastor Bernard yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau sampaikan juga firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh, jatuh di tanah yang subur Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, saya berharap semuanya kita berada dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk menyembah Dia. Dimanapun saudara berada, arahkan semua pandangan, hati, semuanya hanya kepada Dia saat ini. Tinggikan namanya, sembah Dia yang luar biasa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai lewat
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 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 Takkan ku goyah, takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hati kami, Kau berkati pikiran kami supaya kami siap Tuhan. Tidak terganggu dengan apapun itu, kami mau fokus Tuhan. Pada pagi hari ini untuk mendengar apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan, protection Lord Jesus against COVID-19, against the virus. Protection Tuhan, bagaimana kita terus bisa menikmati hubungan keluarga kami Tuhan. Under a nice roof. Okay, we're doing okay Lord, thank you so much for that. And Lord, kita mau belajar lebih lagi mengenal akan kami dan akan Engkau Tuhan yang terus berdaulat di hidup kami. Terima kasih Tuhan, in the name of Jesus we pray and we all say Amen. Shalom, selamat pagi.
Wah, nggak bisa dengar, emang betul ya, nggak bisa dengar ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya senang sekali bisa berada untuk memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Jadi bagi yang mau buka Alkitabnya boleh kita tunggu ya. Kita buka Alkitab kita akan belajar dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nanti juga akan ada di layar. Tapi kalau mau ikutin juga dengan Alkitabnya boleh, bisa di-highlight, bisa belajar, bisa take notes. Ya, dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, yaitu adalah tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, mungkin banyak dari kita ya yang sudah mendengar tentang khotbah ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi saya berdoa untuk pagi hari ini biar Tuhan kasih rema-rema yang baru dari khotbah yang mungkin sudah kita dengar beberapa kali, tentang perumpamaan yang kita sudah dengar beberapa kali. Langsung saja kita masuk ke Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, ayat 6, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebelum kita lanjut membahas tentang perumpamaan ini, saya mengundang untuk semua jemaat Tuhan untuk bisa merendahkan hati kita pada pagi hari ini. Jangan sampai kita menjadi angkuh dan cepat untuk membela diri. Tetapi mari kita gunakan kedua telinga kita pada pagi hari ini untuk mendengar dan belajar. Ya, jadi marilah kita masing-masing untuk bisa mengenal akan keadaan hati kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengundang untuk jemaat Tuhan semuanya untuk bisa mendengar dan belajar sama-sama. Ya, jangan cepat-cepat, aduh aku gak suka dengar ini. Dan kita cepat-cepat untuk membela diri. Ya, khotbah saya pada hari ini tidak ditujukan untuk orang lain. Tapi khotbah saya pada hari ini ditujukan untuk saya sendiri. Ya, untuk yang mendengar. Jadi jangan sampai kita pakai khotbah ini please. Untuk tunjuk, ini bagus untuk ini bagus untuk itu. Enggak, ini untuk kita sendiri. Yuk kita sama-sama belajar untuk kita sendiri. Walaupun mungkin kita tahu, ini bagus nih untuk ini. Udah jangan pikirin dulu, kita pikirin aja untuk kita sendiri. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perumpamaan ini. Biar kami bisa merendahkan hati, untuk kami bisa belajar Tuhan. Untuk kami Tuhan terus menjadi seperti Engkau. Betapapun susahnya itu, kami tahu Engkau akan terus menolong. Engkau akan terus memberikan kekuatan untuk menolong kami, untuk terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke, dari perumpamaan tentang penabur ini ada 4 kategori yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Kategori yang pertama, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, Matius 13 ayat 4 berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Keadaan ini diumpamakan seperti orang yang sepertinya menerima Yesus. Dia mengaku dia menerima Yesus dan ajarannya dia suka, tapi lucunya tidaklah bertahan lama. Yang kemudian burung atau yang selalu dibilangnya apa? The devil come and eat.
the seed. Jadi apa yang telah ditaburkan, setan datang dan mengambil itu sampai akhirnya habis. Jadi ini contohnya adalah seperti orang-orang yang mengaku-mengaku bahwa dia menerima Yesus, tapi bertahun-tahun tidaklah ada perubahan. Sama sekali tidak ada perubahan. Tapi kalau ditanya, dia mengaku Yesus itu siapa? Dia tahu Yesus itu siapa. Contoh, mungkin kita yang suka marah-marah, bertahun-tahun marah-marah kita tetap sama. Atau mungkin it's worse by now. Yang suka gosip bertahun-tahun, tetap gosip malah lebih parah. Yang gak bisa kontrol diri bertahun-tahun tetap aja sama. Tapi mengaku bahwa dia mengenal Yesus. Dalam cara berbisnis kita tetap curang. Uang terus yang kita pikirkan. Ya, ini seperti kategori pertama. Nah, mungkin ada daripada kita pagi hari ini yang masuk dalam kategori pertama ini. Marilah kita bisa mulai disadarkan. Rendah hati, makanya dari awal saya ingatkan, yuk kita mau rendah hati, jangan cepat bela diri, kita cek aja keadaan hati kita. Dan kita mulai minta tolong kepada Tuhan kalau kita tahu, aduh kayaknya aku di kategori pertama. Tuhan akan tolong, Tuhan sanggup untuk mengubahkan hidup saudara dan saya. Mungkin kita bilang, aduh saya ini gak pernah bisa berubah, pastor tetap aja sama dari dulu sampai sekarang. Good thing that we know. Bagus kalau kita bisa mengenali kita seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, jangan putus asa. Selama saudara dan saya masih menghembuskan nafas dan mau untuk berubah, Tuhan akan tolong. Tapi ini kuncinya, bahwa kita mau dan mengenali. Saya undang sekali lagi untuk kita tidak cepat bela diri pada pagi hari ini. Kita dengar aja dulu, Tuhan aku mau. Tuhan aku mengenali aku di kategori ini nih kayaknya Tuhan nih. Aku lihat dari tahun ini, tahun kemarin, tahun ini kok kayaknya saya sama aja Tuhan. Saya mau kasih tahu the good news is what? If you want it, kalau kita mau dan kita mengenali, Tuhan akan tolong. Saya sangat sedih untuk melihat bagi pengikut-pengikut Yesus yang tidak bisa mengenali keadaan hati kita sendiri. Selalu aja orang lain yang salah. Baru dengar khotbah dikit, selalu buat orang lain. Makanya saya minta pada pagi hari ini kita fokus sama diri kita, enggak buat orang lain. Selalu saja orang lain yang menjadi bahan gosip. Kalau saudara tanya saya bisa mengenali kekurangan-kekurangan saya. Tapi saya tidak mau terus tinggal dalam kekurangan saya ini. Saya tahu mungkin saya masih kurang sabar, masih suka marah-marah, mungkin masih kurang bisa memberi, masih suka ini, suka itu, saya tahu. Dan saya mengenali dan saya mau untuk berubah. Jadi yuk sama-sama yuk. Saya butuh saudara, saudara butuh saya. Kita sama-sama terus mau untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Khotbah dari Pastor Ivan last week sangat menguatkan. Untuk kita bisa untuk apa? Pastor Ivan bilang apa? Mengingatkan kita untuk bisa mendengar dari situasi corona sekarang ini. Untuk kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau berbicara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah tidak bisa mendengar. Tapi kita mengaku Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Lucu kan? Tapi kita udah gak bisa dengar. Jangan kita cepat untuk berkata buat orang lain. Kita suka bilang, oh Tuhan bilang begini buat kamu pastor, nih Tuhan bilang ke saya buat kamu. Nih Tuhan bilang saya buat kamu tante, buat kamu om, buat kamu. Itu buat kita. Yuk kita lebih berdiam diri, jangan cepat berkata-kata. Latih diri kita untuk mendengar buat kita. Janganlah kita mempunyai hidup yang tidak pernah berubah. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang tahu bedanya lalat dan lebah? Kita cerita sedikit nih ya. Lalat sama lebah sama-sama L depannya ya. Sama-sama kecil. Sama-sama terbang, sama-sama nyebelin kalau menurut saya. Ya dia terbang sini, kita kalau ada tawon, ada lebah, kita lari. Sama ada lalat juga orang lari. Gitu kayak aduh gak mau, diusir-usir, semua diusir-usir ya. Sama-sama nih ya, lalat sama lebah. Ya. Tapi lalat kalau hinggap sukanya hinggap di mana? Ya tahu ya. Hinggapnya di sampah-sampah, hinggapnya di
ya di toilet ya, itu ada apa di toilet. Pokoknya senangnya hinggapnya di situ-situ, di yang mati-mati. Nah kalau lebah itu hinggapnya di mana? Hinggapnya di bunga, something sweet, ya, something yang baunya strong and sweet, and itu pasti ada lebah. Kadang-kadang kita sebel kan, kita lagi lihat di flower fields, tiba-tiba banyak lebah, ya kan? Karena lebah juga suka di situ. Itu bedanya lebah sama lalat. Nah lalat, ya dia suka begitu, dan begitu dia mati, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Begitu dia meninggalkan habitatnya, dia tidak meninggalkan apa-apa. Adanya virus, dia hinggap di makanan kita, dia tinggalkan virus. Lebah begitu dia mati, begitu dia meninggalkan habitat, dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan madu. Something sweet. Hinggapnya juga di something yang sweet-sweet. Nah yuk kita belajar yuk pada pagi hari ini semua. Belajar dari lebah ya, luar biasa. Kita suka sama something yang sweet. Jangan deh jadi orang-orang yang pertama kali tahu gosip. Jadilah orang yang paling terakhir, kalau perlu nggak perlu tahu gosip itu apa. Jadilah orang terakhir yang tahu. Saya nggak mau tuh ikut-ikutan. Dengar ada gosip apa terbaru. Aduh, nggak membantu buat saya. Dan menghancurkan gereja Tuhan. Itulah bedanya lalat dan lebah. Ya. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Matius 13 ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Istri saya menemukan hobi yang baru, dia suka nanam sekarang. Ya, dia nanam apa? Mending pohon apa? Buah gitu ya, enggak, dia nanam sayur-sayuran, terutama green onion. Padahal green onion murah sekali ya kalau beli ya di market ya. Anyway, dia suka nanam, dia tanam green onion. Wah ya, green onion yang kita udah makan tinggal dikit, dia bilang jangan dibuang ujungnya untuk ditanam. Nah dia coba tanam, ditaruh di dalam rumah, ya dong kita mulai tanam dalam rumah. Saya juga surprise, ternyata green onion itu tumbuh cepat sekali ya, tambah tinggi. Wah dia video ini masuk, wah tambah tinggi. Nah begitu udah tinggi sekali, dia harus keluarin untuk more sun, untuk dapat matahari lebih lagi. Nah lihat-lihat di artikel kira-kira harus ya 4 sampai 5 jam lah dapat matahari. Ya dia taruh di luar, ya seperti biasa kita apa? Lupa dapat mataharinya lebih dari 5 jam, 6 jam, 7 jam, ya kelebihan dikit lah kalau menurut saya, cincai dong, masa mati. Begitu dilihat ya green onionnya semua jadi brown, terus dia turun jadi layu, mati gitu. Akhirnya saya bilang udahlah beli aja di market ya. Nah dia mati. Nah hal ini seumpama seperti yang ini ya, seumpama dari orang yang menerima Kristus. Ya, dia menjadi semangat, wah dia semangat, dia mulai join Bible study, tiba-tiba langsung masuk small group, doa malam ikut, apapun semua program gereja dia ikut. Terus tiba-tiba hilang. Ya, kita tahu ya kadang-kadang, wah tiba-tiba hilang. Nah leader mulai cariin, pastor mulai cariin, teleponin, akhirnya dapat diangkat. Halo, ini diperhatikan, kenapa kamu kok nggak datang lagi, kok nggak ini lagi dalam Bible study kita atau doa malam, apakah ini ada yang bisa saya bantu? Terus tiba-tiba bilang, iya nih pastor, saya sakit. Ya. Ditanya, oh sakit apa bisa saya doakan? Iya saya sakit hati. Ya sakit hati. Sakit hati hilang. Nah ditanya dong, oh bisa saya bantu mungkin kenapa nih sakit hatinya? Gitu. Iya itu pastor waktu di ulang tahun si AA itu saya nggak disisain makanan pastor. Waduh yang pertama sih nggak apa-apa ya pastor ya. Tapi di ulang tahun si UU saya disisain nasi doang pastor. Ya udah deh saya nggak bisa terima di situ pastor. Waduh pastornya bingung juga nih ngomong. Waduh gimana ya? Cuma kelebihan matahari sedikit. Cuma kepanasan sedikit. 1 jam lebih udah mati. Padahal sayang sekali ya benihnya udah tumbuh sangat cepat. Tapi cuma kayak green onion yang mati karena sedikit lebih panas. Karena makanan kurang sedikit. Karena cuma ada nasi. Apakah benar masalahnya cuma nasi? Bukan kalau menurut saya. Tapi karena tidak ada akar yang tumbuh,
yang membuat tanaman itu menjadi kuat di terik matahari. Pertumbuhan dalam Yesus itu butuh waktu. Nggak ada yang instan. Ya kecuali mujizat ya, ada mujizat, ada aja orang yang bertumbuh begitu. Tapi 1% datanya. Orang yang terus bertumbuh akhirnya menjadi kuat, jadi misionaris, jadi ini, walid sana sini. Itu 1%. Sisanya kita yang 99% kita butuh waktu. Jangan mudah tersinggung. Waktu kita lagi bertumbuh terus dong. Orang-orang itu akan ada yang datang menyakitkan kita, tapi kita terus bertumbuh. Nggak apa-apa kepanasan dikit. Nih saya kepanasan dikit nih sekarang nih. Jadi saya mengundang untuk kita semua. Saya juga terus untuk cek, berani cek. Apakah kita sudah mengerti benar akan Allah, akan kedaulatannya, kebaikannya, kekuatannya. Apakah akar kita sudah ada melekat pada tanah yang benar, atau mungkin tanah kita baru sedikit. Atau mungkin akarnya itu melekat bukan pada tanah yang benar, tapi pada uang kita. Pada apa? Anak-anak kita, bisnis kita, karir kita, hobis kita. Mungkin akar kita melekat bukan pada Tuhan loh. Tapi melekat pada itu. Jadi begitu uang kita berkurang, begitu uang kita hilang, kita juga hilang. Begitu anak-anak kita mengecewakan, kita juga hilang. Begitu akar kita melekat pada katakan pastor atau leader, begitu dia hilang, kita juga hilang. Beberapa orang Kristen juga menaruh akarnya pada yang namanya Christian experiences. Maksudnya apa itu? Pengalaman-pengalaman atau feeling-feeling Kristen gitu. Contohnya apa? Wah, nice band, ya kan? Wah, musik di gereja gue tuh luar biasa. Nah begitu saat-saat ini gak ada musik, wah mulai down juga. Lah lucu kan, kok bisa? Begitu musiknya hilang, kita kok juga hilang. Nah akar kita di mana? Di band gereja atau di Tuhan? Gitu, wah lighting kita luar biasa. Wah leader kita, tukang parkir kita luar biasa. Tempat parkir kita besar. Begitu sekarang gak ada ini, kita juga lemes. Loh kok bisa? Tidak pernah terfikirkan 2020 akan terjadi seperti ini, betul? Dalam sekejap berubah guys. Dalam sekejap 2020 jadi lumayan luar biasa ya. It's something unusual for us. Ya. Semua hal di bumi bisa terguncangkan, berubah dalam sekejap. Kita masih enak bisa tune in ya, bisa online, bisa lihat gereja ini, gereja itu, favorit preacher ini, favorit sermon itu. Wah, ada pendeta ini, wah tune in ya. Tapi coba kita pikirkan, kalau semua bisa terguncangkan, bagaimana kalau online itu sudah tidak ada lagi? Kita mau tune in kemana? Pastornya udah gak ada, online gak bisa. Katakan ya karena semuanya bisa terguncangkan. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya law apa di Amerika yang akan dikeluarkan yang mungkin akan mengganggu. Kita gak tahu. Yang ada cuma Bible di depan kita, Alkitab di depan kita. Ya bacanya juga gak bisa, mau gimana kita? Mari kita cek sama-sama. Tanah hati kita pada pagi hari ini. Apakah akar bisa bertumbuh dalam dan di tempat yang benar? Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah bersemak duri. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang apa? Tentang orang-orang yang sepertinya bertumbuh dalam Tuhan ya. Bukan sepertinya, mungkin dia bertumbuh, ya mulai bertumbuh dalam Tuhan. Tapi matinya karena apa? Karena kesibukan sehari-hari. Ada juga ya dari kita seperti ini. Mungkin kita tahu teman-teman kita, atau mungkin kita juga yang mendengar pada pagi hari ini mengalami hal seperti ini. Kita bertumbuh, aduh aku rasanya kok lebih kuat di dalam Tuhan 2 tahun lalu. Tapi tahun ini kok aku kayaknya, aduh hilang nih gairahnya. Kenapa? Sibuk pastor. Loh sibuk ngapain? Ini loh kerjaan makin diberkati. Wah makin diberkati ngomongnya. Ya. Jadi makin sibuk. Hobisnya makin luar biasa. Wah main golfnya makin jago kita. Akhirnya kita mati dan kita bilangnya aku udah gak merasakan Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan saudara? Enggak.
Yang meninggalkan kita, kitanya makin sibuk, kitanya makin gak bisa dengar apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Sangat disayangkan banyak saudara-saudara kita, orang Kristen jatuh di kategori ketiga ini. Ini harus hati-hati, termasuk saya juga harus hati-hati. Apakah kesibukan kita, mungkin saya juga kesibukan apa? Preaching mungkin. Wah kesibukan ini, help sana, akhirnya saya tidak ada quiet time sama Tuhan. Itu juga kita mesti hati-hati. Untuk kita tidak mati karena kesibukan hari-hari kita. Mungkin the devil knows, setan tahu dia tidak bisa menghancurkan iman saudara. Tapi setan kasih aja saudara jadi sibuk. Diberkatin aja, diberkatin. Nah, setan juga bisa memberkati kita. Memberikan something yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Selalu gak lupa dipupuk, disiram, sampai akhirnya tumbuh pelan-pelan. Ya. Dia menjadi kuat, kita gak lihat tuh akarnya, dia terus tumbuh. Mungkin atasnya lama, tapi pelan-pelan dia tumbuh. Gak mati-mati. Ya. Keluar daun, keluar bunga. Habis bunga apa? Gak boleh stop, harus ada buahnya, keluar buah. Ada yang berbuah banyak, ada yang lumayan, ada yang sedikit. Tapi semua berbuah. Dan buahnya apa? Dinikmati orang, bukan cuma lebah doang. Biasanya pohon-pohon yang berbuah lebat ini ada di mana? Di kamar saudara-saudari atau di luar? Adanya di luar, bukan di dalam rumah. Saya punya 2 pohon jeruk di luar rumah saya di backyard. Dan terakhir ini berapa? 100 degree, more than 100 degree, panas banget. Nggak mati-mati tuh. Keluar orangesnya, keluar jeruknya, manis-manis. Boleh datang ke rumah saya ambil ya, kalau masih ada. Manis-manis kok, ya siapa cepat dia dapat. Ini pohon-pohonnya ada di luar, kuat di tanah yang baik. Nggak lupa disiram, nggak lupa dipupuk. Itu diumpamakan dengan apa? Dengan kita yang nggak lupa terus berani cek diri. Nggak mudah tersinggung. Mau involve belajar lagi. Yuk belajar ini. Oh ya, ini saya udah denger nih perumpamaan ini. Berkali-kali. Wah nggak apa-apa deh, yuk kita belajar lagi. Tuhan akan terus kasih rema-rema yang baru. Dan yang terakhir dari Matius 13 ayat 9 dalam parabel ini. Tuhan Yesus kasih tahu apa? Dia bilang begini. Dari ngomongin parabel tiba-tiba dia ngomong begini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Diingatkan lagi dengan khotbah Pastor Ivan last week ya. Apa yang Tuhan mau berkata, kita harus coba mendengar. Matius 13 ayat 12 sampai 13 berkata seperti ini. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jangan sampai kita punya mata tapi gak bisa lihat kebenaran dari firman Tuhan. Kita punya 2 kuping tapi kita tidak bisa mendengar. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan? Be careful to what you see and what you listen to. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar kita harus hati-hati. Dari awal saya udah ingatkan, be the last person to know every gossip. Jangan dengerin berita-berita hoax-hoax yang menakutkan, apalagi gosip-gosip yang menghancurkan gereja Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 26 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar apa? Perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita berkali-kali datang counseling, datang ke pastor, datang ke leaders. Bilang Tuhan tolong dong ini kok rusak banget outcome dari kehidupan saya. Begitu dibilangin loh kita tuh gak mau dengar tetap. Tuhan bilang dengar dan lakukan. Kita sama-sama melakukan. Saya berdoa pada pagi hari ini, kita memilih untuk mendengar kepada Tuhan daripada berita-berita yang tidak menguatkan sama sekali. Jangan dengar yang aneh-aneh. Ya, udah kalau ada gosip, ada apa, ada yang komplain gak kurang benar, bilang aja bisa jangan diteruskan. Gak apa-apa. Nanti mungkin orangnya marah, oh saya gak mau dengar kok, karena itu akan mengganggu pertumbuhan kita. Jangan kita nanti menjadi korban yang akhirnya datang ke leaders bilang ini kok hancur banget ya kehidupan saya. Kok saya pusing banget ya sama karena padahal itu gosip-gosip juga gak ada yang related sama kita gitu loh. Banyak dari ilmuwan, atau scholars ya dalam bahasa Inggris parable ini dibilangnya parable of the sower ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, parable of the sower. Tapi banyak scholars atau ilmuwan teologian yang bukan ganti, tapi dia lebih suka bilangnya parable of the soils. Perumpamaan tentang tanah. Kenapa? Kan saya bingung kenapa dia suka ngomong seperti itu. Karena menurut mereka apa? Itu bukan salah dari penabur. Penabur itu tujuannya adalah menabur aja. Ya kalau kita mau nanam ya kita nanam aja. Ya kan? Kita udah siramin, kita udah pupukin, tapi kalau nggak tumbuh apa salahnya? Tanahnya mungkin terlalu pendek, terlalu kurang tanahnya, atau mungkin ada banyak batu di tanahnya, mungkin ada semak-semak di tanahnya situ. Jadi banyak ilmuwan atau theologian yang bilang parable of the soils. Karena itu tanahnya yang harus dilihat, tanahnya bener nggak? Nah kita lucu ya, kita harus mengecek nih tanah hati kita seperti apa. Tapi yang kita suka lakukan apa? Bukan ngecek tanah hati kita nyalahin penaburnya disalahin. Kamu sih, gara-gara kamu, gara-gara itu, gara-gara ini. No, cek tanah kita yuk pagi hari ini. Saudara dan saya, yuk kita cek bareng-bareng. It's not about the sower, it's about the soils. Tanah itu gak bisa nyalahin penaburnya. Gimana sih kamu naburnya ke kiri dikit sih? Coba ke tengah dikit. Aku kan ada di tengah. Pasti tumbuh. Loh kok disalahin penaburnya apa begini? Tuh. Saya akan tutup dengan cerita berikut ini. Saya undang Korendra untuk bantu. Ini ada cerita tentang orang kaya. Ya, ada orang kaya yang suka koleksi lukisan. Ya, dia suka koleksi lukisan, dia rumahnya sangat besar dan dia punya satu anak laki-laki. Ya. Nah, anak laki-laki ini dia seneng deh jalan-jalan di rumah, dia lihat lukisan papanya, dia seneng, pokoknya hubungannya baik. Tapi dia juga suka jalan-jalan di luar rumah. Jadi jalan-jalan di luar rumah, dia jalan-jalan, dia ada ketemu pengemis. Dia kan nggak tahu ya, dia anak kecil. Oh ini kenapa? Dia cerita aja sama si pengemis ini. Apa kabar pak? Gitu ketemu ya. Dia cerita, iya pak, papi saya suka koleksi lukisan, bagus-bagus loh pak. Iya ada yang ini, ada yang itu, ada yang. Bapak tahu nggak ini dari Picasso? Wah pengemisnya bingung, Picasso siapa? Picasso gitu kan. Pengemisnya bingung. Tapi dia cerita aja, pokoknya gini, udah ya pak ya saya harus pulang nih. Ya terus pulang. Hari kedua di jalan-jalan lagi, hari ketiga jalan-jalan lagi, selalu ke bapak pengemis ini. Jadi selalu cerita, pak ini itu loh rumah papi saya seperti ini. Wah iya gini-gini, dibawain buah, dibawain makanan, baik deh pokoknya anak kecil ini. Of course pengemis ini jadi sayang sama anak orang kaya ini. Dia sayang, dia menunggu-nunggu kapan anak ini datang. Dia sangat terberkati dengan kedatangan dari anak itu. Tiba-tiba satu hari gak datang. 2 hari gak datang, 3 hari gak datang, bingung nih. Wah ini udah seminggu nih gak datang nih anak ini. Kenapa? Sangat disayangkan tiba-tiba pengemis ini dengar bahwa anak itu meninggal. Tiba-tiba. Wah dia sedih banget. Dia sedih banget karena anak ini gak datang lagi.
Karena dia tahu anak ini suka cerita tentang lukisan papinya, jadi dia pikir udah aku mau coba lukis gambar anak ini. Jadi dia mulai coba ke toko, dia kumpulin ya duit yang dia bisa dapat, dia ke toko, dia beli krayon, dia beli paper, dia gambar anak ini. Nah dia gambar anak ini, dia pikir you know what, saya mau kasih ke papinya, ke si orang kaya ini. Siapa tahu akan memberkati katanya. Gitu. Jadi ya udah dia gambar sebisa dia gambar yang bagus. Akhirnya dia datang nih ke rumah mansion yang besar. Of course dicegat dong sama security. Wah ada apa nih gitu kan, ada gate, mau ada security. Nah dia nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa ngomong sama security-nya. Pak, ini saya mendengar kalau anak dari bos bapak, dari majikan bapak sudah meninggal. Dan saya dengar katanya bos suka koleksi lukisan. Mungkin ini bisa memberkati saya menggambar tentang anaknya gitu. Udah dikasih tuh security-nya. Ya mungkin security-nya juga ketawa lah, siapa sih ini orang kasih lukisan majikan gue, berjuta-juta harganya. Dikasih, security-nya lupa mungkin. Suatu saat security-nya ingat, oh ya saya mau kasih nih, masih ada nih di kantor saya gitu. Jadi waktu majikannya lewat mau keluar mungkin mau pergi kerja dicegat sebentar. Pak, ini loh waktu itu ada orang nih kayaknya si pengemis sih Pak, kasih lukisan ini loh. Bapaknya lihat, oh ini lukisan anak saya nih gitu. Iya Pak, oke terima kasih ya. Udah pergi bapaknya. Mau pergi kerja, nggak kedengeran apa-apa kok, nggak ada something spectacular ya. 1, 2 hari, 3 hari, minggu, bulan lewat. Ya pengemisnya juga nggak mengharapkan apa-apa, dia cuma karena dia sayang sama anak kecil ini, dia kasih aja ke papanya, siapa tahu bisa memberkati. Tiba-tiba setelah beberapa tahun, pengemis ini dengar lagi kabar bahwa orang tuanya atau orang kaya ini juga meninggal. Nah karena orang kaya ini meninggal, hartanya, lukisannya harus dilelang. Dia ada foundation, dia ada perusahaan, dia akan lelang. Nah akhirnya diundang semua berita keluar. Oh ya dari orang kaya ini barang-barangnya, lukisannya terutama dari yang Picasso punya, Da Vinci punya, apalah semuanya akan dilelang. Wah semua orang siap datang. Ya pengemis ini juga dengar, wah dia pikir mau datang, siapa tahu lukisan saya juga ada di situ. Ya. Lihat. Wah orang-orang datang, nah si pengemis ini coba beli baju yang lebih bagusan sedikit supaya dia bisa masuk ya, karena dia mungkin gak ada undangan atau apa. Jadi dia coba akhirnya dia bisa masuk, wah dia lihat wah bagus di rumahnya. Dia lihat orang-orang udah siap pakai kaca pembesarnya, lihat tanda tangannya asli atau palsu ya. Lihat wah ini siapa yang gambar segala macam. Bener aja itu lukisan ada di ujung dia punya. Wah dia senang, wah lukisan saya ada di situ tuh. Ya. Akhirnya pelelang mulai mengetuk palu. Ya dia ketuk palu. Dan dia bilang, lelang akan segera dimulai. Wah semua orang senang, dia siapin ceknya, siap untuk ngebid nih pasti menang nih lukisan Picasso, lukisan ini yang luar biasa. Ya. Terus lelang dimulai, semua pengemisnya juga liatin dan pelelang mengetuk palu pertama. Boom, dia bilang begini. Tapi ada kondisi. Untuk memulai dari lelang hari ini, saya akan mulai atas permintaan dari orang kaya tersebut, saya akan mulai dari lukisan, ternyata lukisan pengemisnya yang pertama. Dari lukisan anaknya. Ya of course semuanya gak ada yang mau. Lukisan pengemis kok. Ya lukisannya ya biasa aja gitu. Dimulai. Mungkin mulai 1, loh gak ada yang ngebit. 2, gak ada yang ngebit. 3, wah pengemisnya bingung. Wah saya aja deh yang ngebit, coba lihat di kantong. Lihat di kantong, ada beberapa receh nih. Dia beraniin diri deh, dia ngebit 2 sen. 2 sen, 1, ada yang mau gak 3 sen, 4 sen? Gak ada yang mau, 3 akhirnya sold, terjual. Ya 2 sen terjual. Dipanggil sama pelelang, coba kamu maju ke depan. Dia maju ke depan, orang-orang bingung lihat nih siapa. Saya gak pernah kenal orang ini, kayaknya gak ada duit deh untuk kesini. Dia mulai maju ke depan, tiba-tiba sebelum diketuk palu kedua diketuk. Tapi ada kondisi kedua, boom, diketuk palu. Pelelang bilang begini, siapa yang mendapatkan lukisan anak ini, dia mendapatkan semua lukisan yang ada di rumah ini. Kaget semuanya. Tahu gitu gue bid 3 sen. Too late. Wow. Pengemis ini bingung, gak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang, I get everything. Everything that the Father has. Semuanya yang bapaknya miliki.
Cuma karena lukisan anak ini. Sama-sama seperti hidup kita orang Kristen. Di dalam tanah hati kita, apakah kita memiliki gambar anak Allah? Apa yang mungkin waktu kita buka adanya gambar duit? Loh, kok duit ya? Loh, kok mobil saya di sini? Loh, kok usaha saya di sini? Gambar anak Allah nggak ada. Tapi kalau kita memiliki gambar anak Allah di tanah hati kita, kita mendapatkan semua yang Bapa miliki. Wow, saya sangat terberkati dengan cerita ini dan saya mau Tuhan, ini bukan biar terus, bukan cuma menjadi cerita, tapi Tuhan, aku ingin memiliki gambar Allah di sini, Tuhan. Apapun yang nggak belong, apapun yang kurang tepat di sini, Tuhan bantuin, tolong dong, bantuin, tolong keluarin Tuhan. Susah. Tapi nggak ada yang impossible. Tuhan itu udah promise kita. There's nothing is impossible with me. Nggak ada yang mustahil bagi aku. Kamu mau nggak datang ke aku supaya aku bisa melepaskan semua itu dari hati kamu? Jadi saya mau mengundang pagi hari ini kita semua, yuk. Jangan takut untuk bertobat. Inilah gunanya gereja. Kita sama-sama untuk bertobat. Karena Tuhan sanggup mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari perumpamaan ini Tuhan, biar kami bisa belajar. Tuhan, aku mau masuk ke kategori keempat. Tapi Tuhan, aku di kategori 1. Udah bertahun-tahun Tuhan saya di kategori 1. Saya gak tahu Tuhan gimana caranya. Tapi Tuhan, pagi hari ini saya mendapatkan pengharapan baru. Bahwa saya bisa masuk ke dalam kategori 4. Bahwa Engkau bisa ubahkan saya. Tuhan, saya mau. Tuhan, saya ingin. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Good news. There is nothing impossible with God. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi aku. Jika engkau mau, jika engkau mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Tuhan, engkau bukakan pintu-pintu pertobatan Tuhan. Tuhan, engkau bukan pintu-pintu breakthrough Tuhan di gereja kami Tuhan. In the name of Jesus Christ, breakthrough happens. Kami tidak mau patah semangat, tapi kami akan lebih semangat Tuhan melayani Engkau. Tidak neko-neko Tuhan, kita mau terus maju Tuhan. Tidak mau ke kiri dan ke kanan. Seperti membangun rumah di atas pasir. No Tuhan, kita mau membangun rumah di atas batu. Menjadi tanah yang subur. Hati sebagai hamba. Thank you Jesus, namamu dipermuliakan pada pagi hari ini. Biar Engkau sendiri Tuhan yang beracara dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan, bukan kata-kata saya Tuhan. Tuhan, namamu dipermuliakan dan kami terus akan bertumbuh. In the name of Jesus, we pray. Mari kita tetap fokus hari ini. Serahkan semuanya pada benar-benar menjadikan lagu ini untuk sebuah doa. Doa kita bersama. Tuhan, ini hatiku, ini hidupku Tuhan. Semua yang aku punya, semuanya berasal dari-Mu. Beri aku hati sebagai hamba yang mau taat, yang mau dengar-dengaran dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Aku tak membawa
Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah berbicara. Tuhan, saya ingin berdoa khususnya untuk berkat pertumbuhan rohani Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dalam perjalanan kami mengenal Engkau lebih lagi. Berkatilah kami dalam perjalanan kami mengetahui akan diri kami Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Kami tidak mau dibutakan oleh serangan-serangan iblis yang mungkin selalu berkata, oh kamu sudah hebat. Kamu gak perlu lagi kok belajar lagi. Tuhan, kami patahkan serangan-serangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pencerahan rohani. Kami berdoa untuk berkat-berkat rohani yang luar biasa Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya untuk semua yang melihat online Tuhan pada pagi hari ini, dan semua yang di sini melayani Tuhan, kami terus dapat bisa merasakan berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, in the name of Jesus, and we all say amen. Selamat hari Minggu, kita terus bertumbuh bersama-sama. Sampai ketemu lagi minggu depan.